Pasti itu, orang-orang dari Balai Ilahi telah datang. Cepat, berdirilah bersamaku menyambut mereka. Ibu, ubi jalar kecil ingin memberimu ubi jalar. Yun Er, lama tidak bertemu. Ini ubi jalar kecil. Dia bersikeras memberimu semacam kejutan. Siapa yang menyuruhmu datang? Pergi dari sini. Ibu, Gadis kecil ini benar-benar memanggil Marsekalion ibu. Bagaimana bisa saya tidak pernah mendengar bahwa Marsekalion punya anak, pria ini? Bukankah dia suami Marsekalion? Masalah ini di Shanghai cukup skandal. Tidak banyak orang yang tahu tentang itu. 6 tahun lalu, Marsekalion terluka dan hilang di medan perang. Beberapa bulan kemudian, dia justru kembali dengan perut besar. Sejak saat itu, keluargawan mendapatkan seorang menantu laki-laki yang tinggal di rumah. Apakah kamu mengatakan bahwa pria ini memanfaatkan kerentanannya? Saya tidak pernah menyangka suami Marsekalion menjadi orang seperti itu. Tidak heran Marsekalion berjuang dalam pertempuran selama bertahun-tahun, bahkan tidak pulang. Kau makhluk kecil yang menjijikan, kenapa kau di sini? Bukankah aku sudah mengirim seseorang? Ubi jalar kecil, tidak apa-apa. Ibu, hanya saja aku sudah terlalu lama tidak melihatmu, dan aku sedikit tidak terbiasa. Putriku, belum melihat ibunya sendiri selama 6 tahun. Hari ini adalah hari besar Yun Er. Mengapa aku tidak bisa datang? Seseorang. siapa yang berani mengganggu ayahku? Ubi jalar kecil, aku akan memukuli mereka. Anak ini. Kapan dia? Diam-diam belajar seni bela diri? Tentu saja ayah mengajariku. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu tahu sedikit keterampilan amatir, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Ini bukan tempat di mana kamu bisa bertindak sembarangan. Yi Feng, Anda benar-benar orang yang baik. Anda hanya tahu bersembunyi di balik anak aneh, bukan? Yi Pangui, tidakkah kau akan menyingkir demi dirimu karena kau adalah anak-anak? Kami tidak akan mempersulitmu. Aku tidak akan. Apa kesalahan ayah? Ibu, mengapa ibu memperlakukannya seperti ini? Orang rendahan seperti dia tidak pantas menjadi ayah siapapun. Juga. Jangan panggil aku ibu lagi. Aku hanya akan punya satu ayah. Wanyan, mengapa kau harus begitu kejam? Jika kau benar-benar tidak ingin mengakui kami, ayah dan anak, maka kita bisa berpisah secara damai. Kau tidak perlu berulang kali menyakiti hati ubi jalar kecil. Berpisah secara damai? Apa kau pikir kami akan dengan mudah melepaskanmu? Jika kalian berdua, ayah dan anak, ingin pergi hari ini, sudah terlambat. Jadi, hari itu, orang yang berniat untuk mencelakai Pangui, benar-benar kau dikirim oleh keluargawan, begitu kan? Jadi kenapa kalau begitu? Aku tidak menyangka anak ini memiliki keberuntungan seperti itu dan lolos dari malapetaka. Wanyan, apakah kau tahu tentang ini? Darah lebih kental dari air. Di mata kalian, orang-orang yang tidak berperasaan dan tidak adil. Itu hanyalah lelucon. Ayah, jangan sedih. Kau punya Pangui di sini. Siapa yang berani mengganggumu? Aku akan memukuli mereka sampai gigi mereka copot. Kau anak. Belum punya kemampuan itu untuk menjatuhkan mereka. Ya, The film was translated and narrated by M Media. Paman, terlalu lemah. Aku hanya menggunakan 30% kekuatanku. ini. Bagaimana ini mungkin? Anak ini, bagaimana dia bisa memiliki aura sekuat itu? Aura ini adalah Maharaja Muda. Gadis kecil ini ternyata adalah seorang Maharaja Muda. Bakat Maharaja Muda luar biasa, dengan prospek tak terbatas. Kaulah yang tidak memenuhi syarat. Kau meninggalkan keluargawan kami. Kau hanyalah tidak berguna, sampah. Apakah ada orang lain yang akan menikahimu? Apakah kau menyarankan kau ingin Pangui menjadi seumur hidup tanpa ibu, anak liar? Siapa bilang tidak ada yang bersedia menjadi ibu Pangui?
Bukankah ini dari keluarga Yun? Nona sulung, Yunyao, keluarga Yun adalah salah satu dari 4 keluarga besar dengan status terkemuka, jauh melampaui apa yang keluarga lain bisa bandingkan. Sosok terkemuka seperti itu juga terkejut dengan kemunculan peringkat surgawi, juga terkejut. Itu kakak perempuan cantik? Xiao Pangui, kita bertemu lagi. Ye Feng, benar-benar Anda. Kenapa kamu di sini? Mengapa? Anda sangat tidak ingin melihat saya. Selama bertahun-tahun ini, Anda tidak pernah sekalipun datang mencari saya. Selalu saya yang mencari Anda, hampir melintasi seluruh bangsa The film naga. was translated and narrated by M. Apakah Nona Yun juga di sini untuk mengamati upacara peringkat? Saya Shen Lanshan, tuan muda kedua, keluarga Shen Shangjin. Keluarga Xian apa? Tidak pernah dengar. Kata-kata Nona Yun barusan. Apa maksudnya? Bukankah Anda baru saja bilang, tidak ada yang bersedia menjadi ibu? Pangui, saya sekarang dengan jelas memberitahu Anda, saya bersedia. Longqing, sampaikan perintahku. Batalkan upacara nominasi peringkat surgawi. Dan hapus Wanyan dari peringkat surgawi. Aku tidak salah dengarkan, kau Silma, benar-benar membatalkan upacara nominasi peringkat surgawi. Yi Feng, apakah kamu benar-benar percaya bahwa dengan keluarga Yun melindungimu, kamu bisa bertindak tanpa hukuman? Secara terang-terangan menodai peringkat surgawi dan menyinggung balai ilahi. Nona Yun, apakah ini orang yang Anda pilih? Sepertinya mata Anda masih perlu diasah. Jika tidak, itu hanya akan membawa Anda dan keluarga Yun bencana. Penilaian saya bukan untuk Anda pertanyakan. Terlebih lagi, saya percaya apa yang dikatakan Ye Feng. Mungkinkah anak ini mengatakan yang sebenarnya? Raja Yama dari domain utara benar-benar dibunuh oleh Maharaja muda itu? Jangan dengarkan dia bicara omong kosong. Semuanya, aku, Wanyun, bisa memiliki pencapaian hari ini. Semuanya berkat pertempuran berdarahku di medan perang. Bertarung selama 6 tahun. Aku, Wanyun, memiliki hati nurani yang bersih. Hati nurani yang bersih, sungguh. Jika bukan karenaku selama ini, diam-diam mengirim orang untuk melindungimu. Apakah kamu pikir dengan kekuatanmu, kamu bisa selamat sampai hari ini? Omong kosong, tuanku. Krisis yang dihadapi selama bertahun-tahun, semuanya diselesaikan dengan bantuan Tuan Shen. Barulah bahaya dapat dihindari. Apa hubungannya itu denganmu? Kau orang sakit-sakitan. Hanya dia. Aku pendamping. Hidup dan mati Yun E. Hidup dan matu. Menurut informasi yang kumiliki, karena kegilaanmu akan kemuliaan dan pencapaian, Yun Er berulang kali ditempatkan dalam situasi berbahaya berkali-kali. Jika bukan karena seseorang yang diam-diam membantu, kamu mungkin sudah mati di medan perang asing. Sudah mati 800 kali. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan omong kosong. Apakah aku bicara omong kosong atau tidak? Kamu tahu itu di hatimu. Yi Feng, haruskah kamu bersikeras untuk begitu tidak masuk akal? Mau tunggu sampai orang balai ilahi datang sebelum kamu puas? Karena kamu pikir aku membuat keributan, maka aku akan membuat keributan agar kamu lihat. 3 menit. Upacara nominasi ini dengan ini dibatalkan. Tidak bisa. Ketua Kuil, saya telah tiba di perjamuan keluarga Wan. Apa perintah Anda? The film was translated and narrated by M. Apa? Upacara nominasi peringkat surgawi keluarga Wan dibatalkan sementara. Shen, tetua terhormat Shen, apa sebenarnya yang terjadi? Atas perintah Ketua Kuil Longqing, upacara nominasi peringkat surgawi dibatalkan sementara. Perjamuan itu benar-benar dibatalkan? Mungkinkah itu benar-benar ulah Yi Feng? Apa identitas aslinya? Dia benar-benar bisa membuat Ketua Kuil Longqing mengubah dekret. Paman, apa sebenarnya ini? Apa yang terjadi? Bukankah semuanya baik-baik saja barusan? Niat Ketua Kuil Longqing, bagaimana mungkin kita memahaminya? Anda hanya perlu patuh sampai Ketua Kuil Longqing tiba. Tapi Aku mengerti. Pasti orang sakit-sakitan ini membuat masalah di sini dan memengaruhi pandangan Ketua Kuil Longqing terhadap Yuner. Ye Feng, Anda benar-benar bencana. Aku memberimu kesempatan. Kalian sendiri yang menyebabkan ini. Yi Feng, diamlah. Aku sekarang menyesal tidak membunuhmu dengan satu serangan pedang waktu itu. Jika tidak, aku tidak akan menanggung bertahun-tahun penghinaan. Aku juga tidak akan membiarkanmu menghancurkan kerja keras bertahun-tahunku dalam sekejap. Yun E, kita masih punya kesempatan sekarang, Kesempatan apa? yaitu untuk mendapatkan hak asuh atas Maharaja Muda. Dengan dia, keluarga Wan akan bangkit cepat atau lambat. Aku mengerti. Yi Feng, aku, Wanyun, akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kembalikan hak asuh Pangui kepadaku. Mulai sekarang.
kamu dan aku akan memutuskan semua ikatan. Tidak akan ada hubungan lebih lanjut. Wanyan, apakah status dan kekuasaan begitu penting bagimu? Begitu penting bagimu? Cukup penting sehingga bahkan putrimu sendiri bisa dijadikan alat. Bisa dijadikan alat. Ya, cita-cita yang aku kejar dalam hidup ini adalah untuk naik ke peringkat surgawi. Tapi semua ini kamu tidak akan pernah mengerti. Karena dengan statusmu, tidak mungkin bagimu untuk pernah mencapai tingkat ini. Aku tidak bisa mencapainya. Yun A, tidak perlu bicara lebih banyak padanya. Dia hanya seorang pengecut yang bersembunyi di balik wanita dan anak-anak bajingan. Sebelumnya, Nona Yun melindunginya. Tapi sekarang, paman saya ada di sini. Dia tidak akan diizinkan bertindak lancang. Karena Dewa Perang Wanyun adalah ibu kandung dari Maharaja Muda. Dia secara alami memiliki hak untuk memutuskan keberadaannya. Jika ada yang berani menghalangi, Balai Ilahi tidak akan berdiam diri. Tetua terhormat Shen, apakah Anda berencana untuk menggunakan kekuatan Anda untuk menindas orang lain? Nona Yun, meskipun keluarga Yun Sangjing memang kuat dibandingkan dengan Balai Ilahi, itu tidak layak disebut. Anda, Nona Yun, terima kasih atas kebaikanmu. Tapi, ini antara aku dan si ubi jalar kecil. Lebih baik serahkan pada aku akan menyelesaikannya. Apa? Apakah Anda masih berencana untuk melawan dengan keras kepala? mungkinkah kau masih berani menentang Balai Ilahi? Ya, saat ini aku tidak punya kekuatan atau pengaruh. Tapi yang kuandalkan, tidak pernah ada kekuasaan atau pengaruh. Tapi kekuatanku sendiri. Kamu dipenuhi penyakit. Dari mana kekuatanmu berasal? Bagus. Kalau begitu, aku akan membiarkan kalian semua melihat kekuatanku. Yifeng, apakah kamu sudah gila? Kamu benar-benar berani membuka peringkat surgawi? Itu hanya batu pecah. Kalau mau kungkap, ya kungkap. Dia memberontak. Dia benar-benar memberontak. Yifeng, saya pikir Anda hanya mencari mati. Peringkat surgawi terletak di dalam Balai Ilahi. Itu sakral dan tidak dapat diganggu-gugat tanpa izin. Tuan Longgin, membuka peringkat langit tanpa izin adalah kejahatan yang dihukum mati. The film Hukuman was mati. translated Di dunia and ini, narrated tidak by ada yang bisa Media. menghukum mati aku. Sombong. Saya melihat bahwa Anda bahkan tidak menganggap Balai Ilahi sebagai apa-apa. Hari ini, saya, atas nama Balai Ilahi, akan menghakimi Anda. Dasar orang tua, tidak tahu malu. Beraninya kau menindas ayahku? Ku pukul kau sampai merangkak mencari gigimu. Konyol. Kau anak kecil, beraninya kau begitu lancang. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda, Maharaja Muda, saya tidak bisa berbuat apa-apa kepada Anda. Hari ini, saya akan dengan benar mengajari Anda pelajaran. Ketua terhormat Shen adalah seorang ahli 30 teratas di peringkat surgawi jika dia bergerak. Bahkan Maharaja Muda mungkin tidak berdaya. Maharaja Muda, meskipun sangat berbakat, tetap saja terlalu muda. Sepertinya Yifeng akan mendapat masalah hari ini. Apakah ketua terhormat Shen berencana untuk menindas yang muda dengan kekuatannya? Jika Anda berani menghentikan saya, Anda akan menjadi musuh Balai Ilahi. Keluarga Yun dari Shangjing juga tidak akan luput dari kesalahan. Anda, Ubi kecil, biarkan ayah yang menangani ini. Baiklah, Ayah, tapi percayalah pada ayah. Nah, Anda punya banyak keberanian, tetapi dengan menodai peringkat surgawi. Hari ini, Anda ditakdirkan untuk mati. Xian Qingjian, usia 48. Kekuatan tempur Grandmaster kesempurnaan agung. Peringkat 29 di peringkat langit. Namun, dengan bakatmu, seumur hidup ini, kamu hanya akan sampai sejauh ini. kau bajingan. Beraninya kau di sini mengomentari tetua terhormat Shen. Menurutku dia hanya, kau berlebihan. Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai tokoh besar nomor 1 di peringkat surgawi. Siapa aku? Kamu akan segera tahu. Ini adalah peringkat surgawi. Saya tidak menyangka bahwa kita akan melihat daftar peringkat. Dan dengan cara ini, tidak tunggu. Lihat cepat. Siapa nomor 1 di peringkat surgawi? Mantan Raja Ilahi yang legendaris. Yang tertinggi yang mampu menaikkan 3 domain. Sebenarnya, bernama Yifeng. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Dia hanya orang lemah kecil, orang yang sakit-sakitan. Bagaimana mungkin dia menjadi mantan ketua kuil Balai Ilahi? Ini pasti kesalahan. sudah ku bilang sejak lama, ayahku sangat luar biasa. Xian Qingjian. Sekarang, apakah kamu masih berani menyentuhku? Ini, Yifeng, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah kamu berbohong kepadaku selama ini? Kapan aku pernah berbohong padamu? Jika kamu memberitahuku
identitasmu lebih awal, hal-hal tidak akan berakhir seperti ini. Itu kamu yang selalu menolak untuk percaya padaku. Aku, Yi Feng, jangan berani-beraninya Anda memfitnah tuanku, melemparkan lumpur. Jelas Anda yang bersembunyi terlalu dalam, mengalah demi tinggal dengan keluargawan, dan menghabiskan 6 tahun sebagai ayah rumah tangga penuh waktu. Anda sengaja mempermainkan tuanku, Yun Er. Jangan biarkan dia menipumu. Dia sama sekali bukan yang nomor 1 di peringkat surgawi. apa? Dia bukan yang nomor 1 di peringkat surgawi. Mantan ketua kuil Balai Ilahi, mulia sebagai penguasa tertinggi, dengan kultivasi, mencapai puncaknya, bisa hancurkan 3 ahli tertinggi domain sendiri, dan tetap tak terkalahkan. Bagaimana mungkin dia juga menderita penyakit yang melemahkan ini? Dari sini, tampaknya, dia hanyalah seorang penipu dan pembohong. Itu saja. Apa? Dia pembohong. Itu benar. Mantan ketua kuil Balai Ilahi, meskipun setelah berpartisipasi dalam pertempuran itu dulu, keberadaannya menjadi tidak diketahui. Tapi dia tidak akan jatuh rendah sampai ikut keluargawan, sebagai menantu yang tinggal serumah. Bagus kau, Yi Feng. Kau benar-benar berani mempermainkanku. Yi Fei, singkirkan akting canggumu. Singkirkan itu. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau berbagi nama yang sama dengan mantan ketua kuil, kau bisa meniru dirinya. Dia adalah seseorang yang bahkan tidak bisa kau sentuh. Dan semua orang yang hadir di sini sekarang tidak bisa dibodohi oleh beberapa kata-katamu. Keberadaan yang bisa menipu. Yang kamu sebut-sebut, kemampuan, benar-benar membuka mataku. Jika kau adalah ketua kuil yang sebenarnya, mengapa kau harus bertahan sampai sekarang? Ayahku sungguh yang teratas di peringkat surgawi. Yi Feng, aku benar-benar tidak menyangka karaktermu bisa begitu tercela. Kau berani dan sembrono. Mengabaikan orang lain itu satu hal, tapi sekarang kau bahkan berani menentang langit. Mantan ketua kuil, kau bahkan berani meniru. Sederhananya, negara mudah berubah, tapi sifat seseorang sulit diubah. Apa yang aku katakan, tidak pernah kamu dengarkan. Kata-kata mereka, kamu percaya tanpa ragu. Kalau begitu di antara kita, benar-benar tidak ada apa-apa lagi yang bisa dikatakan. Memang, tidak ada apa-apa yang tersisa untuk dikatakan. Karena hari ini, kau tidak bisa lolos dari malapetaka ini. Kau dengan lancang membuka peringkat surgawi, dan bahkan meniru mantan penguasa ilahi. Jalanmu untuk bertahan hidup ditakdirkan untuk terputus. Jalan menuju kelangsungan hidup terputus. Di dunia ini, tidak ada yang bisa membuat jalan kelangsungan hidupku terputus. Kau hanya mengandalkan Maharaja Muda dan perlindungan Nona Yon. Tapi di hadapanku, semua itu tidak cukup. Menyerahlah dengan patuh, dan kau bisa mati. Kematian yang lebih menyenangkan. Mau melukai ayahku? Kau harus melewati aku dulu. Kalau begitu aku ingin menyaksikan kekuatan Maharaja Muda. Ketua kuil Balai Ilahi, Tuan Longking The telah film tiba. was translated and narrated by M. Media. Itu ketua kuil. Ketua kuil akhirnya tiba. Yi Fei, jalanmu telah mencapai akhirnya. Awalnya aku ingin berurusan denganmu sendiri, tapi sekarang sepertinya lebih baik menyerahkanmu kepada Ketua Kuil Longking untuk diadili. Hanya saja nasibmu akan jauh lebih buruk. Kalau begitu aku ingin melihat bagaimana dia, Longking, akan menghakimiku. Mari kita lihat berapa lama kau bisa mempertahankan kekeras-kepalaan ini. Yi Feng, pada titik ini, apakah kau masih tidak mengakui kesalahanmu? Bukan aku yang salah. Mengapa aku harus mengakui kesalahanku? Kau benar-benar tidak bisa diselamatkan. Kau mencari kematianmu sendiri. Jangan seret Pangui bersamamu. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Dengan aku di sini, tidak ada yang bisa menyentuh Pangui. Tuan, kita sebaiknya tetap mengabaikannya untuk saat ini, agar kita tidak ikut terlibat. Semua ini adalah ulahmu sendiri. Pangui, aku nanti akan berusaha sekuat tenaga melindungimu. Ingatlah untuk menjauhkan dirimu dari ini. Ayahmu yang menggemaskan ini, dan membersihkan namamu. Kata Longking, tidak akan melukai kami. Salam, Ketua Kuil. Shen Qingtian, tugas yang kuberikan padamu. Bagaimana perkembangannya? Melapor kepada Ketua Kuil, bawahanmu telah membuat pengaturan yang tepat. Namun, beberapa keadaan tak terduga terjadi dalam prosesnya. Keadaan tak terduga apa? Ketua Kuil, seseorang benar-benar berani mengabaikan otoritas Balai Ilahi kita. Otoritas, dan berani membuka peringkat surgawi tanpa izin. Siapa yang begitu berani? Tidak heran Master, sangat marah. Jeti ternyata seseorang membuat masalah di sini. Itu dia, baru saja dia ada di sini, meniru mantan Ketua Kuil Balai Ilahi, dan kemudian dia masih di sini, menipu dan memperdaya. Aku memohon Tuan Longking untuk menghukum orang ini. Jeti, apa yang kau rencanakan? Bawahanmu percaya, dia harus ditangkap dan dilemparkan ke penjara kematian Balai Ilahi untuk dipaksa mengaku
dengan 18 jenis penyiksaan. Omong kosong, menurutku yang seharusnya dilempar ke penjara kematian adalah kau. Tuan Longking, apa yang terjadi? Ketua Kuil, bawahanmu tidak menangani masalah ini dengan sempurna. Ini hanyalah kejahatan yang dapat dihukum mati. Aku memohon ampun kepada Ketua Kuil. Kau memang bersalah atas kejahatan yang dihukum mati, tapi kesalahanmu bukan untukku hakimi. Pergi sana. Paman, apa sebenarnya yang terjadi? Peringkat surgawi didirikan oleh mantan penguasa ilahi. Ketua Kuil Longking selalu menghargainya seperti harta yang tak ternilai. Bagaimana orang lain bisa menodainya? Namun, bahkan aku telah menderita hukuman seperti itu. Yi Feng, dia pasti tidak akan lolos dari kesalahan. Dia ditakdirkan untuk mati. Itu luar biasa. Tuanku, syukurlah kita sudah memutus hubungan dengan orang sakit itu. Bahkan tetua terhormat Shen tidak bisa lolos dari kemarahan Tuan Longking. Adapun kita, aku khawatir kita hanya akan terlibat lebih buruk lagi. Menceraikannya adalah keputusan paling tepat yang pernah kubuat. Kakak Longking, peluk aku. Yi Pangui, kau tidak boleh tidak sopan. Ketua Kuil Longking bukan seseorang yang bisa kau singgung. Adik perempuan, apa kabarmu baik-baik saja akhir-akhir ini? Tentu saja. Ubi jalar kecil sudah sangat baik. Junior, adik seperguruan? Tuanku, Nona Pangui, sebenarnya adalah adik seperguruan Ketua Kuil Longking. Bukankah ini berarti gurunya adalah Ketua Kuil Balai Ilahi? Ketua Kuil? Tidak heran Pangui adalah maharaja muda. Jadi dia diajari oleh orang dewasa terhormat itu, seorang putri. Sungguh, ini adalah untuk keluargawan kita, berkah yang luar biasa. Ibu, apakah ibu mengatakan Pangui dan orang dewasa terhormat itu memiliki hubungan guru murid? Kalau begitu keluargawan kita akan meningkat secara signifikan. Kita bahkan mungkin mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, prasyaratnya adalah menyingkirkan bajingan Yi Feng itu. Dia hanya akan menghambatmu dan menghambat perkembangan keluargawan. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah ayah kandung Pangui. Karena identitas ini, Ketua Kuil Longking mungkin tidak melakukan apapun padanya. Putriku, kita bisa melakukan ini. Ketua Kuil Longking, suatu kehormatan memiliki Anda di sini. Wanyun mohon maaf karena tidak keluar menyambut Anda. Mohon jangan tersinggung. Kau adalah Dewi Perang Keluargawan, Wanyun. Ibu kandung Pangui. Tepat sekali, Ketua Kuil Longking. Anda mengenal saya? Ini adalah kehormatan bagi saya. Jika bukan karena adik perempuanku selalu memikirkanmu, aku tidak akan tahu bahwa kau adalah ibunya yang belum pernah ia lihat selama 6 tahun. Ketua Kuil Longking, Anda tidak menyadarinya. Bukan berarti saya, Wanyun, tidak ingin melihat Pangui, melainkan selama 6 tahun terakhir, ayahnya terus-menerus menghalangi saya bertemu putri saya. Ayah Pangui mencegahmu bertemu. Tepat sekali, Ayah Pangui hanyalah seorang bajingan tercela dan tidak tahu malu. Dia tidak hanya di belakang saya berkolusi dengan nona muda tertua dari keluarga Yun. Dia bahkan berniat untuk menjual putri saya kepada keluarga Yun. Kakak Longking, dia bicara omong kosong. Lihat, bahkan Pangui telah dicuci otaknya olehnya. Dia memiliki pendapat yang kuat melawan saya, ibu kandungnya. Oleh karena itu, saya memiliki permintaan yang kurang ajar. Saya harap Anda bisa maju dan membantu saya mendapatkan kembali hak asuh putri saya. Kau ingin mendapatkan kembali hak asuh Pangui? Kalau begitu kita harus melihat pendapat guruku. Masalah sepele seperti ini seharusnya tidak merepotkan tokoh penting itu kan? Muridmu Longking menyapa guru. Tuan. Tuan? Bangkit. Ini, orang sakit ini, benar-benar Ketua Kuil Longking. Guru, bukankah itu berarti dia benar-benar menduduki peringkat pertama di peringkat surgawi? Mantan Ketua Kuil Balai Ilahi, bagaimana ini mungkin? Orang sakit-sakitan, guruku untuk melindungi bangsa naga, mengerahkan seluruh kekuatannya dalam pertempuran melawan para agung dari 3 domain. Barulah ia mampu melindungi sebagian kecil dunia fana ini. Pencapaian seperti itu, siapa yang bisa menandingi? Hak apa yang kau miliki untuk berkomentar di sini? Sungguh lancang. Kesalahpahaman. Kami benar-benar tidak tahu. Dia adalah gurumu. The Sudah film was kubilang sejak lama. translated Ayahku and nomor 1 narrated di by peringkat M. surgawi. Media. Mereka tidak percaya. Anak-anak hanya bercanda. Paman akan membelikanmu permen. Bagaimana kalau begitu? Yi Feng, tak kusangka kau benar-benar melakukannya. Bersembunyi begitu dalam. Apakah aku bersembunyi? Sejak aku masuk pintu. Kapan kalian semua pernah benar-benar melihatku? Kalian masing-masing bertindak sombong.
menganggap diri kalian lebih unggul. Dan karena itu, bisa santai menginjak-injak dan mempermalukan orang lain. Aku. Sekarang, apakah kamu masih berpikir, aku tidak memenuhi syarat untuk membesarkan ubi jalar kecil? Ya, kau adalah ayah Pangui. Yuner kami adalah ibu Pangui. Kalian berdua bersama akan membesarkan Pangui, memberikan si ubi jalar kecil, keluarga yang lengkap. Aku juga ingin memberikan Pangui rumah yang lengkap. Bukankah itu bagus? Bukankah ini cara kesalahpahaman diselesaikan? Tapi sekarang, aku melihat dengan jelas warna aslimu. Kamu sama sekali tidak bisa memberikan ubi jalar kecil kasih sayang seorang ibu. Yi Feng, jangan keterlaluan. Apakah aku bertindak terlalu jauh? Aku hanya melakukan seperti yang kamu inginkan. Kau bersikeras melakukan sesuatu yang begitu mutlak. Aku sudah menunduk dan mengaku bersalah padamu. Apalagi yang kau inginkan? Kamu menundukkan kepalamu pada yang disebut kekuatan, status, dan identitas. Jika hari ini, ubi jalar kecil bukan Maharaja Muda, dan aku bukan mantan ketua kuil balai ilahi, apakah kamu akan berubah pikiran? Aku, apakah kau benar-benar ingin Pangui kehilangan ibunya di usia semuda ini? Masalah ini bukan urusan Anda. Saya tentu akan menjaga dengan baik putri tunangan saya. Xiao Pangui, apakah kamu bersedia untuk pulang bersamaku? Kakak perempuan cantik adalah orang baik. Ibu tidak baik kepada ubi jalar kecil. Dia juga tidak baik kepada ayah. Yunyao, berhenti berpura-pura di sini. Aku ibu kandungnya. Kau sama sekali tidak punya hak untuk merawatnya. Jangan lupa. Kau sendiri mendorong mereka pergi. Jadi kenapa kalau aku melakukannya? Hanya gadis muda yang mengandalkan latar belakang keluarga Yun untuk bertindak semena-mena di sini. Itu saja. Selain latar belakang keluargamu, kau bahkan tidak layak dibandingkan denganku. Aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Tentu saja, aku berkultivasi dengan rajin selama lebih dari 20 tahun untuk menjadi dewa perang generasiku. Terlebih lagi, aku sekarang secara pribadi telah membunuh Raja Yame dari Domain Utara dan telah secara khusus dilantik ke dalam peringkat surgawi. Aku adalah keberadaan yang sulit bagimu untuk pahami. Kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Jika bukan karena adik perempuan Pangui mengulurkan tangan hanya denganmu, apakah kau bahkan pantas berdiri di sini? Ketua Kuil Longking, apakah Anda mengatakan bahwa semua jasaku, semuanya karena Pangui? Wanyun, segala yang kau miliki hari ini, semuanya berkat Pangui dan guruku. Ini tidak mungkin. Raja Yame dari Domain Utara dibunuh oleh tanganku sendiri. Bahkan jika Anda semulia Ketua Kuil Balai Ilahi, Anda tidak bisa hanya dengan satu kalimat menghapus pencapaianku. Bukan begitu? Raja Yame dari Domain Utara sebagai salah satu dari 13 Raja Domain Utara. Meskipun tercela, kultivasinya juga seorang ahli ranah Grandmaster. Kultivasinya cukup untuk menyaingi seorang ahli peringkat ke-70 di peringkat surgawi. Apa yang membuatmu mampu melawan aku? Aku tahu itu. Jika Wanyun benar-benar bisa mengalahkan Raja Yama dari Domain Utara, dia tidak akan dibius olehnya saat itu. Jadi dia hanya memetik keuntungan, atau lebih tepatnya, mencuri perhatian putrinya sendiri. Bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu? Bukan begitu. Jika bukan karena demi adik perempuan, dengan bakatmu, kau bahkan tak layak masuk peringkat surgawi. Bahkan jika itu hanya kursi terakhir. Sekarang setelah sampai pada titik ini, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Ubi jalar kecil, ayo pergi. Apakah ini yang kau kejar? Urusi dirimu sendiri. Cepat kembali untuk menerima hukumanmu. Mungkinkah aku benar-benar membuat kesalahan? Tuanku, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kau hanya membuat pilihan yang wajar. Akan membuat hanya saja Yi Feng, si orang sakit itu, mengandalkan Tuan Longqin untuk mendukungnya. Itulah sebabnya dia berani menindas orang lain di sini. Anda tidak boleh bersikap kasar. Bagaimanapun juga, dia adalah guru itu. Wanyun, kau tidak perlu merendahkan dirimu. Tidak peduli apa yang kau katakan. Kau adalah seorang dewi perang wanita dari bangsa naga. Sosok terkemuka di medan perang. Baru saja, Paman memberitahuku bahwa Ketua Kuil Balai Ilahi itu sudah lumpuh. Lumpuh? Dulu, para ahli tertinggi dari 3 domain, dengan mengorbankan nyawa mereka, terluka parah. Ketua Kuil Balai Ilahi sebelumnya, jika dia tidak lumpuh, mengapa dia begitu cepat pensiun? Tapi, bahkan jika dia adalah mantan Raja Ilahi, lalu kenapa? Itu hanya masa lalu. Dia sekarang hanya menderita penyakit kronis, hanya orang sakit-sakitan. Dia hanya punya bekingan, itu saja. Meskipun dia sebelumnya begitu memukau, sekarang dia hanyalah seorang mengandalkan kekuatan eksternal dan nyaris tidak bertahan hidup. Hanya seorang bajingan. Agaknya, Tuan Longqin hanya bertindak karena persahabatan lama untuk membantu Yi Feng. Itulah mengapa dia merebut hakmu untuk naik peringkat surgawi. Aku hampir saja tertipu lagi olehnya. Sayang sekali, ini awalnya milik perjamuan nominasi Yuner kami. Dirusak oleh orang sakit-sakitan ini, hancur. Yun,
Dalam beberapa hari, akan menjadi yang 6 tahunan. Turnamen seni bela diri. Saat itu, tidak hanya bangsa naga, berbagai master, berkumpul bersama, tetapi bahkan para ahli di peringkat surgawi, akan datang untuk berpartisipasi. Dan saat itu akan menjadi waktumu untuk mencapai hal-hal besar. Karena turnamen seni bela diri selalu memiliki sebuah aturan tidak tertulis. Dengan menantang para ahli di peringkat surgawi, seseorang juga bisa masuk peringkat surgawi. Tapi, untuk berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri, bukankah perlu untuk masuk peringkat surgawi terlebih dahulu? Dengan status pamanku, mendapatkanmu tempat tidaklah sulit. Tuan Shen, kau benar-benar terlalu baik pada Yuner kami. Senang sekali. Mengingat hubungan antara Yun Er dan aku, tidak perlu sungkan. Namun, Yun Er dan pernikahanku. Setelah turnamen seni bela diri berakhir, aku akan menikahimu. Aku tidak menyangka, mantan Raja Ilahi yang terkenal dari Balai Ilahi terlalu merendah kepada keluargawan. Hanya gelar kosong. Lagi pula, aku sekarang hanya ingin menemani Ubi kecil saat dia tumbuh dewasa. Mungkinkah itu benar seperti yang dikatakan rumor, bahwa kultivasimu disegel oleh nyawa 3 penguasa domain? Sesuatu seperti itu. Ayah, kakak cantik. Apakah kau ubi jalar kecil? Ibu baru. Anak-anak tidak boleh bicara omong kosong. Menurutku Xiao Pangwei. Benar sekali. Ye Feng, kapan kau berencana untuk menikahiku? Nona Yun, pertunangan kita hanyalah kesepakatan lisan antara orang tua kita, itu saja. Lagi pula, aku sudah punya ubi jalar kecil. Jadi kenapa? Aku tidak keberatan. Pangwei, apakah kau ingin kakak Yunyao menjadi ibu barumu? Ya. Aku suka kakak Yunyao. Ayah, aku ingin kakak Yunyao menjadi ibu baruku. Nona Yun, aku saat ini hanya orang biasa tanpa kultivasi. Mengapa kamu ingin menikahiku? Menyukai seseorang, apakah butuh alasan? Tidak perlu. Memang. Sejak kau menghilang, aku telah mencarimu. Mungkinkah kau masih tidak bisa melihat perasaanku padamu? Aku akan menunggu sampai kau memikirkannya. Lalu temukan aku. Ingat untuk menghubungiku. Guru, alasan Nona Yun mencarimu mungkin karena keluarga Yun baru-baru ini mengalami insiden besar. Insiden apa? Dalam beberapa hari akan ada turnamen seni bela diri. Leluhur tua keluarga Yun mendekati ajalnya. Semua kekuatan besar di Shangjing mengincar status keluarga Yun, ingin mendorong keluarga Yun keluar dari jajaran 4 keluarga besar. Tindakan Nona Yun kemungkinan adalah upaya untuk menggunakan pengaruhmu untuk menghalau penjahat-penjahat kecil. The film Mencegah was penjahat kecil? translated and Apakah kau ingin aku narrated by menolaknya? M Media. Mengapa kamu menolaknya? Katakan padanya untukku bahwa aku akan mempertimbangkannya. Apa? Kau akan menyetujunya? Dia membantu Ubi kecil dan aku sekali. Jadi, aku akan membantunya sekali. Apa salahnya itu? Bagus sekali. Ubi jalar kecil punya ibu baru. Ketua Kuil. Ini adalah daftar peserta untuk turnamen seni bela diri. Wanyun. Kau ingin membantunya mendaftar untuk kualifikasi masuk. Tuan Ketua Kuil, aku tidak tahu tentang ini. Pasti keponakanku, Shen Lanshan, yang diam-diam menyelipkannya. Sepertinya Wanyun ini masih belum menyerah. Ingin membuktikan dirinya. Ketua Kuil, aku akan segera membatalkan dia. Kualifikasi masuk. Tidak perlu. Tambahkan namanya ke daftar. Bukankah Wanyun sudah bercerai dengan tuan itu? Justru karena itulah dia harus ditambahkan. Ini adalah kesempatan yang baik untuk membiarkannya melihat betapa tidak bergunanya dia. Setelah meninggalkan guru, Tuan, sudah selesai. Anda sekarang bisa berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri. Dikatakan bahwa undangan ini dikeluarkan secara pribadi untuk Anda oleh Tuan Longqing. sepertinya Tuan Shen tidak berbohong kepada kita. Tuan Longqing tidak menyalahkanmu. Dia masih mengakui Anda. Sepertinya masalah jamuan nominasi hanyalah untuk menyelamatkan muka Nona Pangui. Itulah sebabnya Tuan Longqing memilih untuk membantu yang sakit-sakitan itu. Yi Feng berbicara. Kekuatan eksternal, bagaimanapun juga, hanyalah kekuatan eksternal. Hanya ketika seseorang kuat dengan sendirinya, barulah seseorang benar-benar kuat. Aku akan membuktikan kepada dunia luar bahwa pilihanku tidak salah. Ye Feng, hari ini aku membawamu pulang untuk bertemu ayahku. Dia selalu membicarakanmu. Bukankah ini Nona sulung keluarga Yun kita? Apel, kau akhirnya memutuskan untuk kembali? Yunya, tuan muda keluarga Yun. Urusanku, bukan urusanmu. Bukankah aku hanya mengkhawatirkanmu, adikku sayang?
Aku dengar selama bertahun-tahun ini, kau telah mencari tunanganmu. Sudahkah kau menemukannya? Kau pasti Ye Feng kan? Tunangan nominal. Kakakku. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, itu seharusnya aku. Aku dengar 10 tahun yang lalu, kau ke wilayah utara ikut ekspedisi militer. Aku kira kau sudah mati. Siapa sangka, kau malah berhenti di tengah jalan, dan kabur ke keluarga Wang, untuk jadi menantu tinggal serumah. Ayahku tidak. Dan kau membawa seorang pengikut kecil, kembali bersamamu, Ye Feng. Kau benar-benar, sangat tidak tahu malu. Sekarang kau menyeret keluargamu, ke keluarga Yun kita, untuk menumpang hidup. Yunyang, jaga ucapanmu. Yunyao, apa kau benar-benar kelaparan begitu? Sesuatu yang tidak diinginkan orang lain, bajingan seperti ini. Dan kau masih bisa menerimanya? Kau, Jangan berani-beraninya kau menindas ibu Yunyao. Apel. Kau bocah. Mau bertingkah sok kuat? Apa kau percaya aku bisa mengusir kalian semua sekarang juga? kau tidak akan berani. Ini adalah keluarga Yun. Dan aku adalah tuan muda keluarga Yun. Jika aku ingin mengusir mereka, tidak ada yang bisa menghentikanku. Jangan bergerak, jangan sentuh mereka. Bagaimana ini mungkin? Aku sudah bilang padamu, jangan sentuh mereka. Untuk apa repot-repot? Kau berani membiarkan bocah ini menyakitiku. Penjaga. Lumpuhkan mereka untukku. Yunyang, bukankah kau sudah cukup membuat masalah? Jelas sekali, kau hanya mencari masalah. Yunyao. Apa kau melindungi dua orang luar? Ye Feng adalah tunanganku. Putrinya, secara alami adalah putriku. Jika kau berani menyentuhnya, maka kau melawan aku. Yunyao, apa kau tahu? Apa artinya membawa mereka kembali ke keluarga Yun? Ini bukan hanya merusak reputasi keluarga Yun. Ini juga membuat keluarga Yun bahan tertawaan seluruh Sanjin. Ayahku tidak akan mempermalukan ibu Yunyao. Dia pengecut yang sakit-sakitan. Pria yang hidup dari wanita dikenal semua orang. Dan kau tidak malu? Jika kau berani lagi menjelek-jelekan ayahku, aku akan memukulmu. Kau, betapa besar mulutmu. Aku ingin melihat siapa sebenarnya yang berani membuat masalah di rumahku. Yunti, kepala keluarga Yun. Ayah harus membalaskan dendamku. Siapa yang berani menyakiti putraku? Ayah, kau salah paham. Ye Feng adalah tunanganku. Ini adalah putrinya. Dia adalah Ye Feng. Benar sekali. Sebelumnya, bukankah kau selalu membicarakannya? Sekarang, aku sudah membawanya kembali. Lihat, kapan kita harus menikah? Omong kosong. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Ayah, kau bercanda kan? Dulu, jelas kau yang mengatur pertunangan ini. Ya, pernikahan ini memang diatur olehku. Tapi, itu hanyalah kesepakatan lisan. Pertunangan masa kecil. Dian Ye Feng hanyalah orang yang tidak punya apa-apa. Hak apa yang dia miliki untuk layak bagimu. Lebih dari itu, dia juga ayah yang bercerai dengan seorang anak. Jika kita membawa mereka ke keluarga Yun, bukankah kita akan memalukan di hadapan seluruh keluarga besar Shanjin? Ditertawakan sampai mati. Ayah, Ye Feng sangat cakap. Dia hanyalah pria simpanan. Itu saja. Mungkinkah dia memiliki identitas lain? Dia sebenarnya hanya Berhenti bicara. Aku tidak akan setuju dengan masalah ini. Lagi pula, surat pertunangan dari keluarga Li sudah tiba. Aku berencana untuk menikahkanmu dengan Raja Perang, Li Qinghe dari keluarga Li. Li Qinghe, si hidung belang itu, dengan kekasih yang tak terhitung jumlahnya. Pejantan hidung belang apa? Tuan Li, sebagai Shanjin, bakat muda paling menonjol. Apa salahnya memiliki beberapa kekasih lagi? Keluarga Li adalah ibu kota, kepala dari 4 keluarga besar, dengan kekuatan yang luar biasa. Kedua setelah Balai Ilahi, Raja Perang mereka, Li Qinghe. Kekuatannya bahkan lebih tidak bisa diremehkan. Di usia muda, dia sudah menduduki peringkat kedua di peringkat surgawi. Kecuali mantan Raja Ilahi, tidak ada yang bisa menandingi. Menikah dengan keluarga Li adalah kehormatanmu. Bahkan keluarga Yun kita akan berbagi dalam kemuliaan itu. Ayah, meskipun dia memukau, dia juga seorang orang berbakat dengan moral bejat. Aku sama sekali tidak akan menikah dengannya. Kamu tidak punya hak untuk bicara dalam masalah ini. Dalam beberapa hari, akan ada turnamen seni bela diri. Ini adalah keluarga Yun kita. Kesempatan terakhir. Pada hari itu, kamu harus menikahi Tuan Li. Jika karena kamu, keluarga Li mereka menargetkan keluarga Yun kita, menyebabkan keluarga Yun kita jatuh dari 4 keluarga besar. Konsekuensi seperti itu adalah sesuatu yang tidak bisa kamu tanggung.
Jangan khawatir. Dengan aku di sini, selama kamu tidak ingin menikah, tidak ada yang bisa memaksamu. Pangui juga akan melindungi Ibu Yunyao. Hanya kalian berdua. Kalian pikir bisa mengganggu urusan keluarga Yun kita? Kau penjahat besar. Apa kau mau dipukul lagi? Ini adalah keluarga Yun. Kamu tidak diizinkan untuk lancan di sini. Ye Feng, aku menyarankanmu untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Patuhilah dan batalkan pertunangan. Dengan cara ini, itu akan baik untuk kita semua. Bagaimana jika aku bilang tidak? Kalau begitu jangan salahkan aku. Karena tidak menunjukkan belas kasihan. Meskipun keluarga Yun telah melemah baru-baru ini, itu bukan sesuatu yang sembarang. Orang tidak penting bisa menyinggung. Ayah, jangan gegabah. Ye Feng, bukan seseorang yang keluarga Yun kita. Mampu provokasi. Yunyao, kamu salah paham. Keluarga Yun kita, sebagai salah satu dari 4 keluarga besar Shanjin, masih takut pada orang yang sakit-sakitan ini, seperti ini. Yunyang, tutup mulutmu. Apakah kau tahu betapa tingginya status Ye Feng? Cukup. Bagaimana bisa kamu memihak orang luar? Jika kamu menolak Tuan Li, konsekuensinya akan sangat parah, sehingga keluarga Yun kita tidak bisa menanggungnya. Tuan Li adalah yang terkuat kedua di peringkat surgawi. Siapa yang bisa melawannya? Hanya peringkat kedua di peringkat surgawi. Dia masih bukan lawan ayahku. Kamu pikir, siapa ayahmu? Mantan ketua kuil balai ilahi. Nomor 1 di peringkat surgawi. Ye Feng, memang mantan Raja Ilahi. Apa? Dia mantan Raja Ilahi? Ayah, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku sudah menyelidiki. Dia hanya menantu buangan keluargawan. Bagaimana mungkin dia menjadi mantan Raja Ilahi? Dia sama sekali tidak memiliki kultivasi. Sungguh tidak mungkin baginya untuk menjadi mantan Raja Ilahi. Tubuh Ye Feng memang mengalami kecelakaan, tapi identitasnya sebagai mantan Raja Ilahi tidak diragukan lagi. Cukup. Aku tidak peduli siapa dia. Aku sama sekali tidak akan mengizinkannya masuk ke keluarga Yun kita. Kamu harus menikahi Tuan Li. Kupikir keluarga Yun, semuanya adalah sekelompok. Orang-orang yang masuk akal. Aku tidak menyangka. Mereka juga sekelompok penjilat. Bajingan, siapa yang kamu sebut penjilat? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Untuk naik pangkat, kau bahkan akan menjual putrimu demi kemuliaan. Jika itu bukan penjilatan, lalu apa itu? Beraninya kamu. Apa kamu benar-benar berpikir kami tidak akan berani menyentuhmu? Siapa yang berani menyentuh ayahku? Ini adalah Maharaja Muda. Baiklah, aku menarik kembali apa yang baru saja kukatakan. Ayah, kau sudah sadar. Maharaja Muda bisa tinggal sebagai putri angkat Yunyao. Namun, Ye Feng, bajingan ini harus keluar dari keluarga Yun. Ayah, bagaimana bisa kau melakukan ini? Kami membesarkan Maharaja Muda adalah kehormatannya. Dan sebagai kompensasi, tanggung jawab atas cedera putraku, aku bisa sementara tidak menuntutnya. Kau bermimpi besar. Bagaimana jika aku tidak setuju? Itu bukan urusanmu. Maharaja Muda harus tinggal. Anggap saja itu biaya pengobatanku. Beraninya kau. Meskipun Maharaja Muda memang luar biasa, kamu tidak cukup untuk bertindak lancang di keluarga Yun kita. Leluhur tua keluarga Yun kita sangat dipromosikan oleh mantan Raja Ilahi. Promosi mendalam. Dia menduduki peringkat di peringkat surgawi di antara 10 besar. Jika dia bertindak, bahkan jika Anda adalah Maharaja Muda, dia akan menaikkan Anda. Aku mempromosikannya. Leluhur lamamu bernama Yun Fei Yang. Beraninya kau. Nama leluhur tua kami bukan untuk Anda ucapkan sembarangan. Penjaga, tangkap mereka. Semuanya berhenti. Yun Fei Yang, leluhur tua keluarga Yun. Leluhur tua, mengapa Anda keluar dari pengasingan? Kalian telah menyebabkan keributan yang begitu besar. Bagaimana aku bisa hanya diam dan tidak melakukan apa-apa? Leluhur tua, Anda tidak tahu cerita lengkapnya. Kami melakukan ini semua demi keluarga Yun. Semuanya demi keluarga Yun. Turnamen seni bela diri akan segera dimulai. Keluarga Yun kami diincar oleh banyak faksi. Dan kami tidak bisa berdiri sendiri. Terlebih lagi, umur Anda mendekati akhir. Demi keselamatan Anda, kami hanya bisa menikahkan Yunyao ke keluarga Li. Hanya dengan begitu kita bisa mempertahankan kejayaan klan keluarga Yun kami. Omong kosong. Kapan keluarga Yunku jatuh begitu rendah sampai menjual putrinya dalam aliansi pernikahan untuk menjaga stabilitas? Tapi, Tuan Li tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Rikime, memang luar biasa. Tapi bahkan jika aku mempertaruhkan nyawa tuaku, tetap tidak bisa. Aku tidak akan membiarkan murid keluarga Yun kita menderita sedikit pun keluhan. Ya. Hanya masalah ini tidak akan menyebabkan keributan sebesar itu. Keributan sebesar ini, mengapa aku merasa
aura seorang maharaja muda. Leluhur tua, Anda mungkin tidak tahu. Baru saja, Yunyao membawa kembali 2 orang yang datang untuk membuat masalah di keluarga Yun. Dan salah satunya berani menyamar sebagai mantan Raja Ilahi. Mantan Raja Ilahi peduli pada dunia untuk melindungi bangsa naga. Dia mengabaikan keselamatan pribadinya dan bertarung menentukan nasib melawan 3 agung domain. Jasanya patut dipuji. Prestasinya tak terukur. Dia adalah seseorang yang sangat kami kagumi. Siapa yang berani meniru dia? Sungguh. Sangat berani. The film was Orang sakit translated itu and narrated yang berani by menyamar M. sebagai Media. mantan Raja Ilahi. Leluhur tua, dia awalnya adalah menantu yang dibuang dari keluarga Wang. Dan sekarang dia ingin menikah ke keluarga Yun kami. Tolong, leluhur tua, ambil tindakan dan menekan dia. Tidak masuk akal. Mantan Raja Ilahi. Apakah dia seseorang yang berani kau singgung? Yin Fei Yan. Menyapa mantan Raja Ilahi. Tetua Yun, tidak perlu terlalu sopan. Dia benar-benar mantan Raja Ilahi. Yunyao, mengapa Anda tidak mengatakannya lebih awal? Aku sudah bilang begitu, tapi kau tidak percaya padaku. Yang mulia Raja Ilahi, murid-muridku, berani meninggalmu. Aku akan segera mengusir mereka dari keluarga dan membiarkanmu menangani mereka sesukamu. Leluhur tua, tidak. Kami benar-benar tidak tahu. Dia adalah Tuan Raja Ilahi. Sudahlah. Mereka bertindak tanpa sengaja. Terima kasih, Tuan Raja Ilahi. Sekarang cepat mundur. Yang mulia Raja Ilahi, mengapa orang tua ini tidak bisa merasakan kultivasimu? Leluhur tua, kau mungkin tidak tahu. Kultivasi Ye Feng disegel oleh 3 penguasa domain dengan nyawa mereka. Apa? Yang mulia, kau. Pertempuran waktu itu, memang ada beberapa keadaan tak terduga. Tapi sekarang, sebagian besar baik-baik saja. Itu bagus. Yang mulia Raja Ilahi, kau datang ke keluarga Yunku untuk Keluarga Li dan turnamen seni bela diri kan, aku akan menyelesaikannya untuk keluarga Yun. tapi kultivasimu. Leluhur tua, harap tenang. Karena Ye Feng sudah bicara. Dia pasti punya caranya sendiri. Kakek. Ayahku. Sangat kuat. Tahu. Ini juga bagus. Yang mulia Raja Ilahi, jika kau butuh bantuan, silakan perintahkan kami. Ye Feng, terima kasih. Selama ketua kuil Longqing melangkah maju, masalah ini bisa diselesaikan. Longqing punya urusan lain. Tidak ada waktu untuk sekarang. Lalu bagaimana? Tidak masalah. Karena aku akan bertindak. Apa? Meskipun Pangui adalah Maharaja Muda, dia tetap tidak bisa melakukannya. Bagaimanapun juga, ada juga orang seperti Li Qinghe, peringkat kedua di peringkat surgawi, yang mengincarnya dengan serakah. Ibu Yunyao. Bukan Pangu yang bergerak. Ini ayah. Bertindak secara pribadi. Bagaimana itu mungkin? Dengan kemampuanmu saat ini, bagaimana kamu bisa melakukannya? Tidak perlu khawatir. Kamu hanya perlu menunggu dan melihat. Ke Balai Ilahi. Ini adalah para ahli di peringkat surgawi. The film was Aura yang translated menakutkan. and narrated Sepertinya. by M. Media. Mereka semua menuju ke prasasti batu ini. Dikatakan bahwa Balai Ilahi menggunakan 3.000 arkeolog di pegunungan Kunlun mencari selama bertahun-tahun. Akhirnya, di sebuah reruntuhan sekte Meng, mereka menemukan prasasti pencerahan. Itu tak ternilai. Tuan Shen, Asal-usul benda ini sangat misterius. prasasti pencerahan dapat mengukur seorang seniman bela diri, bakat dan potensi. Pada saat yang sama, itu juga penilaian masuk turnamen seni bela diri. Hanya dengan berhasil mengaktifkannya, seseorang dapat memasuki tempat berikutnya. Dikatakan bahwa mantan ketua kuil Balai Ilahi pernah mengaktifkan bakat sempurna tingkat 10. Dia adalah benar-benar orang pertama dalam sejarah. Tuanku, Anda bisa melahirkan seseorang seperti Pangui, seorang talenta muda tertinggi, mengaktifkan batu prasasti pencerahan. Secara alami tidak akan menjadi masalah. Sayang sekali bahwa Pangui dibawa pergi oleh orang yang sakit-sakitan itu. Kalau tidak, kita akan menyaksikan bersama kebangkitan legenda baru. Selama Yun Er menunjukkan bakat yang memukau, Balai Ilahi tidak akan menutup mata. Saat itu, setelah Anda benar-benar bergabung dengan Balai Ilahi, mengambil kembali hak asuh Pangui, bukankah itu akan mudah? Hari ini, aku akan merebut kembali semua yang telah hilang di sini. Pangui juga bisa membantu. Ibu Yunyao memukuli orang jahat. Pangui masih kecil. Ketika dia besar nanti, dia bisa membantu Ibu Yunyao nanti. Hari ini, mari serahkan pada ayah. Baiklah. Baiklah. Pangui percaya ayah.
Yi Feng, apa yang Anda lakukan di sini? Apa yang kulakukan di sini? Sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, kan? Turnamen seni bela diri adalah tempat di mana para ahli di peringkat surgawi bersaing satu sama lain. Anda, seorang lemah yang bahkan tidak bisa mengikat ayam bajingan. Apa yang Anda lakukan di sini? Ayahku nomor 1 di peringkat surgawi. Ayahku tentu saja bisa berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri. Kekuatan apa yang dia miliki? Untuk membuktikan dia adalah nomor 1 di peringkat surgawi? Seorang yang rapuh dan lemah, bajingan, berani bermimpi menantang para ahli di peringkat surgawi. Anda benar-benar tidak tahu tempat Anda. Anda pasti sudah ketahuan oleh Nona Yun yang melihat akting canggung Anda dan kemudian diusirkan. Jadi, Anda mengatakan tujuan Anda datang hari ini adalah untuk mencari pengampunan Yun Er. Yi Feng, aku sudah menjelaskan bahwa tidak ada kemungkinan di antara kita. Mengapa kau terus menggangguku? Aku mengganggumu? Apakah ini belum cukup jelas di antara kita berdua? Sudah tidak mungkin. Sebaiknya kau menyerah saja pada gagasan itu. Kecuali Anda menyerahkan hak asuh Pangui kepada Yuner. Kami akan memaafkan Anda. Anda merusak Yuner mengenai perjamuan nominasi. Sikapmu yang merasa benar sendiri. Kemampuan benar-benar membuatku tercengang. Yang merasa benar sendiri adalah Anda. Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Apa yang Anda teriakkan? Siapa bilang Ye Feng tidak punya hak untuk berpartisipasi? Ye Feng mewakili keluarga Yun dalam pertarungan ini. Apakah ada di antara kalian yang punya pendapat? Apa Anda membiarkan orang sakit ini mewakili keluarga Yun untuk berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri? Apakah Nona Yun tidak senang dengan keluarga Yun? Reputasi yang terlalu tinggi dan secara khusus membawanya ke sini untuk mempermalukan diri sendiri? Kamu siapa? Beraninya kamu mengomentari keluarga Yunku? Anda, Nona Yun, apa yang kau lakukan? Apakah ada gunanya melakukan ini? Demi orang yang sakit-sakitan, kau siap mempertaruhkan nama keluarga Yun jatuh ke dalam bahaya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku yakin Ye Feng akan memberiku kejutan. Nona Yun, maka kali ini Anda mungkin akan kecewa. Mengesampingkan keaslian identitasnya. Lihat saja fisik lemahnya. Apa yang dia miliki untuk bersaing dengan para master turnamen seni bela diri? Kepercayaanku, kamu tidak layak The untuk film was mengetahuinya. translated Yang Anda lakukan and hanyalah narrated bertindak by M misterius. Media. Dengan kekuatan Anda saat ini, saya khawatir Anda bahkan tidak bisa melewati gerbang prasasti pencerahan. Bisa kan? Itu hanya prasasti pencerahan. Apa sulitnya? Anda benar-benar memiliki banyak keberanian. Prasasti pencerahan hanya dapat diaktifkan oleh master. Dengan bakat luar biasa dan kekuatan yang dahsyat, bisa diaktifkan. Anda tidak memiliki bakat maupun kekuatan. Apa yang membuat Anda berpikir bisa membual sembarangan di sini? Jika dia bisa datang, mengapa aku tidak bisa? Lacak. Beraninya Anda menghina tuanku. Turnamen seni bela diri menekankan kekuatan individu. Yun Er sebagai Dewi Perang Bangsa Naga secara alami memiliki kemampuan ini. Dan Anda hanyalah seorang bajingan. Yi Feng, setelah semua pembicaraan ini, yang kau inginkan hanyalah menggunakan turnamen seni bela diri ini untuk membuktikan dirimu. Baiklah, hari ini aku akan memberimu kesempatan untuk bersaing denganku. Bersaing dalam hal apa? Kita akan menggunakan prasasti pencerahan sebagai standar untuk melihat bakat siapa yang lebih besar. Jika aku kalah, aku, Wanyon, akan secara terbuka dan tulus meminta maaf kepadamu di sini. Tapi jika kau kalah, serahkan hak asuh Pangui kepadaku. Taruhan ini, beranikah kau terima? Bajingan itu hanya bajingan yang tadi berteriak. Bukankah dia sangat tanggun? Ada apa? Apakah Anda takut sekarang? Maksudku adalah, dia tidak memenuhi syarat untuk bersaing denganku. Apa maksudmu? Kau bahkan tidak sebaik aku. Jadi, bagaimana mungkin kau bisa dibandingkan dengan ayah? Yi Feng, beginikah caramu membesarkan Pangui demi keinginan egoismu sendiri? Kau tidak ragu membiarkan seorang anak membanggakanmu. Semua yang Pangui katakan adalah kebenaran. Yi Feng, Anda hanya tahu cara bersembunyi di balik seorang anak. Tuanku adalah Dewi Perang wanita paling memukau dari bangsa naga. Cukup normal bagi bocah kecil ini untuk takut. Yi Feng, jika kau tidak berani bersaing, maka cepatlah keluar dari sini. Dan enyah, terus berlama-lama di sini. Tidak lebih dari membuat dirimu sendiri menjadi bahan tertawaan. Aku mempermalukan diriku sendiri. Bukan begitu? Jika kau punya kekuatan, maka tunjukkanlah. Biarkan semua orang di sini melihat, daripada hanya pamer dengan kata-kata kosong di sini. Baiklah, karena kamu bersikeras, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Apa maksudmu? Aku menerima tantanganmu. Orang sakit ini benar-benar berani menerima tantangan. Mengapa mulut Anda begitu keras kepala? Seseorang yang telah menjadi ayah rumah tangga penuh waktu selama 6 tahun. Bagaimana mungkin Anda bisa dibandingkan dengan Dewi Perang ini yang telah bertarung di medan perang? Nyonya, kita harus memberinya pelajaran yang baik. Pelajaran. Yi Feng, kau akhirnya memiliki sedikit penampilan yang seharusnya dimiliki seorang pria. Namun,
Ini tidak cukup untuk mengubah pendapatku tentangmu. Seorang yang lemah tetaplah lemah pada akhirnya. Hasilnya belum ditentukan. Bagaimana kamu tahu bahwa kamu pasti akan menang? Apa yang paling kubanggakan, Wanyun adalah, apakah ini kekuatanku? Inilah yang kudapatkan melalui tanpa lelah. Kultivasi. Betapa banyak usaha yang telah kucurahkan untuk ini. Betapa banyak usaha. Kau tidak akan pernah tahu. Orang lain akan berpartisipasi dalam prasasti pencerahan ini. Siapa dia? Bukankah ini yang dari belum lama ini telah banyak dirumorkan bahwa itu adalah Dewi Perang Wanyun? Dia bisa saja masuk kursi terakhir di peringkat surgawi. Tapi karena alasan yang tidak diketahui, itu dibatalkan. Dia ingin menggunakan prasasti pencerahan untuk membuktikan dirinya kan? Karena dia memiliki kualifikasi untuk peringkat surgawi. Mengaktifkan prasasti pencerahan seharusnya tidak menjadi masalah. Yifeng, hari ini aku akan menunjukkan padamu jurang pemisah antara kau dan aku. Betapa besarnya. Aku tahu itu. Tuanku pasti akan berhasil. Penilaian gagal. Bakat tidak cukup. Mohon terus bekerja keras. Ini, bagaimana ini mungkin? Tuanku gagal. Kupikir, mereka begitu luar biasa. Jadi hanya ini saja. Tidak heran, perjamuan nominasi dibatalkan. Jadi kualifikasinya ternyata tidak cukup. Tuanku, Anda baik-baik saja? Tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Aku telah mencurahkan begitu banyak usaha untuk ini. Bagaimana bisa tidak ada efek sama sekali? Yun jangan khawatir. Mungkin ada beberapa kecelakaan. Mungkinkah prasasti pencerahan ada masalah? Prasasti pencerahan adalah harta yang diwariskan dari zaman kuno. Harta tertinggi. Bagaimana mungkin itu salah? Sudah kubilang sejak lama. Alasan kamu bisa masuk peringkat surgawi adalah karena si Ubi Jalar kecil memberimu pujian. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Yefeng, berhenti bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Jika bahkan tuanku tidak bisa mengaktifkan prasasti ini, Anda pasti tidak bisa. Tepat sekali. Yuner, taruhan ini tidak kalah. Mengaktifkan prasasti pencerahan. Itu mudah sekali. Aura ini, bagaimana bisa lebih kuat dari Wanyun? Siapa orang Film ini? was translated Mengapa aku belum and pernah melihatnya narrated sebelumnya? by M. Media. Mungkinkah seorang master pertapa? Anda membuat saya takut setengah mati. Saya benar-benar berpikir, orang sakit ini bisa mengaktifkan prasasti ilahi pencerahan. Dia hanya berpura-pura. Yifeng, bukankah Anda sama saja? Anda juga tidak bisa mengaktifkannya. Hak apa yang Anda miliki untuk menghina tuanku? Benarkah? Ini belum berakhir. Ada apa ini? Prasasti pencerahan ini. Bukankah penilaiannya sudah selesai? Tidak, tunggu. Semuanya, lihat. Prasasti pencerahan bersinar. Mungkinkah orang sakit ini benar-benar mengaktifkan prasasti ilahi pencerahan? Mungkinkah dia selama ini menyembunyikan kekuatannya? Jadi dia hanya menunggu momen saat aku malu total. Itu hanya menyalakan satu cincin. Itu saja. Apa buktinya? Itu membuktikan Anda hanya memiliki sedikit bakat itu. Mampu masuk peringkat surgawi. Tuanku, belum perlu khawatir. Kita punya Tuan Shen. Tuan Shen juga seorang ahli peringkat surgawi. Terlebih lagi, dia bisa menyalakan 3 cincin. Ya, pilihanku jelas tidak salah. Sepuluh cincin. Itu 10 cincin. Bakat sempurna. Sudah berapa lama sejak ini muncul? Muncul 11 kali. Itu masih yang dulu. Tuan Ketua Queer. Sepertinya bangsa naga kita akan menghasilkan satu lagi ahli tertinggi. Mungkinkah orang sakit ini benar-benar memiliki potensi tingkat tertinggi? Mungkinkah? Apakah dia benar-benar mantan kepala kuil dari Balai Ilahi? Potensi tingkat tertinggi. Mantan ketua kuil. Peringatan. Kesalahan sistem. Peringatan. Kesalahan sistem. Ini, prasasti pencerahan ini. Bagaimana bisa hancur? Bagaimana ini bisa terjadi? Hanya ada 2 kemungkinan. Entah, potensi dan bakatnya telah jauh melampaui. Dapat menahan. Itu, prasasti pencerahan. Atau, itu pasti mengalami malfungsi. Malfungsi.
Bagaimana mungkin orang sakit seperti dia mungkin memiliki bakat yang mencengangkan? Mungkin juga dia diam-diam memanipulasi sesuatu. Yi Feng, kau benar-benar tercela. Kau ternyata curang secara diam-diam. Mata yang mana melihat kucuran? Prasasti pencerahan meledak. Jika bukan perbuatanmu, apalagi yang bisa terjadi? Itu karena bakat bawaanku. Tidak bisa menahannya. Kau benar-benar konyol. 6 tahun kau jadi menantu di keluarga Wanku. Orang macam apa kau ini? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Kau hanyalah sedikit tidak berguna, itu saja. Apa? Apakah kamu pecundang yang tidak mau kalah? Aku adalah Dewi Perang Wanita keluarga Wan. Jika kau tidak curang, bagaimana mungkin kau bisa mengalahkanku? Omong kosong. Belum lagi apakah prasasti pencerahan benar-benar bermasalah. Dari penampilanmu, jelas bahwa kamu, Wan Yun, sama sekali bukan tandingan. Ye Feng, sedikit pun. Aku, seorang Dewi Perang Wanita. Aku bukan tandingannya. Aku bisa membunuhnya hanya dengan satu serangan pedang. Wan Yun, apa yang kamu lakukan? Jangan lupa, ini adalah turnamen seni bela diri. Kamu tidak diizinkan bertindak lancang di sini. Dia merusak jamuan nominasiku dan memberiku penghinaan besar. Tidak membunuhnya tidak akan memadamkan kebencian di hatiku. Beraninya kamu. Jika kamu berani hari ini melukainya sedikit pun, aku akan mengerahkan kekuatan keluarga Yun untuk membuat keluarga Wanmu di Songhai dihapus. Nona Yun, ini semua salah paham. Jangan anggap serius. Yuner, cepat letakkan pedangmu. Jika ada lain kali, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan padamu. Nona Yun benar-benar memiliki prestasi yang begitu besar. Hanya dengan satu kalimat, Anda bisa membuat keluarga Dewa Perang kami terhapus. Apakah kamu pikir keluarga Yun kami tidak memiliki kemampuan itu? Tidak. Keluarga Yun adalah salah satu dari 4 keluarga besar Shangjin. Menghapus keluarga Wan dalam semalam, secara alami mudah. Namun, itu hanya keluarga Yun Anda sebelumnya. Apa maksudmu? Sejauh yang saya tahu, situasi keluarga Yun Anda saat ini tidak optimis, bukan? Anda bahkan diambang keluar dari peringkat 4 keluarga besar, bukan? Pada saat itu, akankah keluarga Yun Anda masih memiliki kekuatan ini? Tuan Shen, apakah Anda mengatakan bahwa keluarga Yun sudah merosot? Saya dengar. Nona Yun, demi orang yang sakit-sakitan ini, dia menolak perjodohan dengan Dewa Perang keluarga Li. Tuan Li sekarang sangat marah. Dia bersiap untuk membereskan masalah dengan keluarga Yunmu. Apakah Anda merujuk pada Raja Perang keluarga Li, Li Qingye yang berusia 30 tahun, yang masuk peringkat surgawi, sebagai yang kedua? Ye Feng ini benar-benar momok. Berani-beraninya memprovokasi sosok sebesar itu. Jika bukan karena dia, apakah keluarga Yunmu akan jatuh ke keadaan ini? Nona Yun, apakah kamu yakin kamu benar-benar ingin melindunginya? Hanya Li Qingye belaka dia. Dia masih tidak bisa menggoyahkan keluarga Yun. Hanya kekuatan Tuan Li adalah, apakah kamu tahu betapa menakutkannya? Aku tidak bisa membayangkannya. Bagiku, dia hanyalah lawan yang kalah. Lawan yang dikalahkan? Ayahku yang pertama di peringkat surgawi. Dia adalah yang kedua di peringkat surgawi. Tentu saja dia bukan lawan ayahku. Lancang, bagaimana bisa Tuan Li difitnah olehmu? Dia hanya seseorang tanpa kultivasi. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Tuan Li? Yi Feng, apakah kau tidak punya kesadaran diri selain memamerkan lidah perakmu? Apalagi yang bisa kau lakukan? Yang tidak punya kesadaran diri adalah kamu, bukan? Kamu bahkan tidak punya kualifikasi untuk masuk peringkat surgawi. Hak apa yang kamu miliki untuk menghakimiku? Yi Feng, kau... Yi Feng, kamu hanya mendapatkan kekuatan sesaat. Itu saja. Apakah kamu berniat menyombongkannya seumur hidup? Aku menyatakan fakta. Apa maksudmu membuang? Jadi kamu mengatakan, kamu tidak menghormati Li Qingye? Itu juga benar? Jadi bagaimana jika itu benar? Bagus. Baiklah. Kamu benar-benar punya nyali. Aku harap nanti, setelah Tuan Li tiba, mulutmu masih akan begitu keras kepala. Ye Feng, bukankah itu sedikit terlalu impulsif untuk dikatakan? Kekuatan Li Qingye tidak bisa diremehkan. Ibu Yunyao, harap tenang. Ayahku adalah yang paling kuat. Ye Feng, aku tahu kamu menduduki peringkat pertama di peringkat surgawi, tapi itu di masa lalu. Itu adalah pencapaian yang gemilang. Sekarang kultivasimu disegel. Bagaimana kamu bisa bersaing dengan Li Qingye? Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Kamu hanya perlu tahu bahwa selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyentuh keluarga Yun. Ye Feng, kamu... Sudahlah, sebaiknya aku bicara dengan leluhur tua. Jika Li Qingye benar-benar berniat bertindak, leluhur tua mungkin bisa menyelamatkanmu. Li Qingye sudah tiba.
Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Tuan Li sudah tiba. Jika kamu sekarang berlutut dan memohon belas kasihan, mungkin kamu masih punya secercah harapan. Aku sudah bilang. Dia tidak bisa menyentuhku. Apakah kamu tahu bahwa jika Tuan Li ingin menghancurkanmu, itu semudah menyembelih anjing? Begitu kan? Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Dasar bodoh tak tahu diri. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa mempertahankan sikap keras kepala ini. Li Qingye, Raja Perang Bangsa Naga. Salam Tuan Li. Saya Shen Lanshan. Paman saya adalah tetua terhormat Balai Ilahi, Shen Qingtian. Kita pernah bertemu sebelumnya. Jadi Anda keponakan Xiao Shen. Saya punya sedikit ingatan. Terima kasih, Paman, karena masih mengingatku. Apa yang Anda inginkan dariku? Tuan Li, Anda mungkin tidak tahu ini, tapi barusan, seseorang di sini berbicara dengan lancang, menantang prestis Anda. Saya sudah berusaha sekuat tenaga untuk membujuknya, tapi dia menolak mendengarkan apapun. Dia bahkan mengatakan bahwa Anda adalah lawan yang dikalahkannya. Hal seperti itu benar-benar terjadi. Selain itu, dia dan tunangan Anda, Nona Yunyao, sangat dekat. Sungguh keterlaluan. Mengingini wanitaku dan berani menentang wewenangku. Aku ingin melihat siapa yang begitu berani. Itu dia. Tolong, Tuan Li, ambil tindakan dan tundukkan dia. Jadi itu Anda. Tuanku, kalian berdua saling kenal. Ini lebih dari sekadar saling mengenal. Dia selalu menjadi idola saya. Idola? Tuan Li, apakah Anda salah? Dia hanya seorang orang tak berdaya. Sama sekali tak berdaya dan lemah. Bagaimana mungkin dia menjadi idola Anda? Tuan Li, apa ini? Apa Anda ini? Beraninya Anda menghina idola saya? Jika dia tidak berguna, lalu apa saya ini? Bukan itu maksud saya, Tuanku. 6 tahun lalu, saya dikalahkan untuk pertama kalinya, yang memberiku rasa kekalahan yang mendalam. Tapi saya tidak menjadi putus asa karenanya. Sebaliknya, saya menganggapnya sebagai idola saya. Sebuah tujuan untuk dikejar sepanjang hidup saya. 6 tahun yang lalu, Tuan Li sudah berada di peringkat kedua di peringkat surgawi. Satu-satunya yang bisa mengalahkannya adalah yang pertama di peringkat surgawi. Mungkinkah? Tepat sekali. Orang itu adalah dia. Mantan ketua kuil Balai Ilahi, Yi Feng. Apa? Orang ini adalah itu. Misterius dan tak terduga. Mantan ketua kuil Balai Ilahi. Ketua kuil? Bukankah dia sudah menghilang? Tidak heran, kekuatan dan bakatnya sedalam itu, bahkan prasasti pencerahal tak sanggup menguraikannya. Jadi dia adalah sosok legendaris itu. Jati dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Dia selalu bersembunyi. Aku sama sekali tidak mendekati dia sedikit pun. Tuanku, bukan begitu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Tuan Li, apakah Anda salah? Dia hanya seorang bajingan. Bagaimana mungkin dia menjadi idola Anda? Baru saja Anda yang menyuruh saya untuk menekannya. Tidak, Tuanku. Ini, saya tidak tahu. Dia adalah idola Anda. Karena itu masalahnya. Saya menyetujui permintaan Anda. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Sepertinya, Tuan Li dan pria Yi Feng itu memiliki dendam. Yi Feng, saya telah menunggu hari ini selama 6 tahun penuh. Apakah Anda tahu bagaimana saya menghabiskan 6 tahun terakhir ini? Hari ini, saya akhirnya bisa membalas penghinaan masa lalu saya. Kau ingin membalas penghinaanmu di masa lalu? Kau belum pantas. Saya tidak layan. Sekarang saya sudah seorang ahli alam surga manusia tingkat puncak. Hanya 1 langkah lagi dari memasuki alam agung. Jadi kenapa? Bahkan jika kau seorang suprem, kau tidak akan berani bertindak lancang di depanku. Jika itu 6 tahun yang lalu, Anda tentu punya hak untuk mengatakan itu. Tapi sekarang, kultivasi Anda, berapa banyak yang tersisa? Jangan kira saya tidak tahu. Perang waktu itu, para ahli kekuatan tertinggi dari 3 domain agung bersama-sama menyigel Anda. Kultivasi Anda benar-benar hilang. Sekarang, berapa banyak kultivasi yang tersisa pada Anda? Li Qingye, kamu benar-benar tercela. Apakah kamu hanya tahu cara memanfaatkan kemalangan orang lain? Diam. Anda tidak punya hak untuk mengkritik saya. Saya hanya tidak mengerti. Anda mengabaikan ahli kekuatan seperti saya dan tidak memilih saya. Namun Anda bersikeras memilih dia. Apa yang lebih baik darinya dibandingkan saya? Menurutku, Yi Feng lebih kuat darimu. 1000, 10.000 kali lipat. 1000, 10.000 kali lipat? Baik, hari ini, tepat di depan Anda, saya akan mengalahkannya. Untuk menunjukkan kepada Anda betapa rentannya dia. Yi Feng, hari ini, saya ingin melakukan pertarungan hidup
dan mati dengan Anda? Apakah Anda berani menerima tantangan ini? Apakah ini tekanan dari peringkat kedua di peringkat surgawi? Mengerikan. Setelah menyinggung Tuan Li, Ye Feng akan tamat hari ini. Yi Feng, meskipun kau sebelumnya begitu mulia, sekarang kau hanyalah domba yang siap disembelih. Ini juga menunjukkan bahwa pilihanku tidak salah. Li Qinghe, turnamen seni bela diri selalu tentang berhenti sebelum cedera serius. Apakah kamu akan melanggar aturan? Kekuatan menentukan segalanya. Hanya yang kuat yang bisa membuat aturan. Di sini, aturan saya adalah aturannya. Li Qinghe, dengan melakukan ini, tidakkah kamu takut disangsi oleh Balai Ilahi? Dia sudah bukan lagi ketua kuil Balai Ilahi. Selain itu, ketika saya merebut posisi teratas di peringkat surgawi, Balai Ilahi akan menghormati saya. Ye Feng, sekarang, apakah saya layak untuk dianggap serius? Di dunia ini, tidak banyak orang yang kuanggap serius. Tapi sayangnya, kau tidak termasuk di antara mereka. Beraninya Anda meremehkan saya. Apakah Anda masih berpikir Anda adalah mantan peringkat 1 di peringkat surgawi? Jangan berani-beraninya kau menyakiti ayahku. Maharaja muda. Ye Feng, apakah ini andalan Anda? Tapi dengan dia, untuk menghadapi saya, itu jauh dari cukup, bukan? Pangui, aku baik-baik saja. Ayah, Percayalah pada ayah. Mengapa? Apakah Anda sudah melihat kesenjangan antara Anda dan saya? Apakah Anda ingin menyerah? Karena kau bersikeras menantangku. Baiklah. Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan ini. Pria sakit-sakitan ini, beraninya dia menerima tantangan Tuan Li. Meskipun dia adalah mantan peringkat 1 di peringkat surgawi, tapi dia sudah kehilangan semua kultivasinya. Menerima tantangan, jelas-jelas jalan menuju kematian. Bagaimanapun, kematian tak terhindarkan. Kurasa, dia hanya ingin mati dengan sedikit lebih bermartabat. Dia tidak tahu, tindakannya saat ini hanyalah seperti seorang badut. Ye Feng, jangan setuju padanya. Aku sudah mengirim seseorang untuk memberitahu leluhur tua dan ketua kuil Long Qing. Begitu mereka tiba, mereka seharusnya bisa menyelamatkanmu. Aku juga ingin melihat apakah dia telah membuat kemajuan dalam beberapa tahun terakhir ini. Ye Feng, Anda benar-benar tidak mengecewakan saya. Saya menghormati Anda. Saya akan membiarkan Anda mati dengan bermartabat. Ayo, yang satu adalah peringkat 2 di peringkat surgawi. Hanya satu langkah lagi dari menembus ke alam agung. Seorang ahli alam surga manusia tingkat puncak. Dan yang lainnya, meskipun dikatakan peringkat 1 di peringkat surgawi, sama sekali tidak memiliki kultivasi. Pertarungan ini tidak ada ketegangan. Saya tidak menyangka mantan Raja Ilahi akan berakhir dengan cara seperti ini. Sungguh menyedihkan. Ye Feng, saya telah menunggu kesempatan ini selama 6 tahun penuh. Hari ini, saya akan di depan banyak ahli peringkat surgawi mengalahkan Anda untuk membuktikan bahwa saya benar-benar peringkat 1 di peringkat surgawi. 6 tahun yang lalu, aku bisa mengalahkanmu. Hari ini, aku bisa melakukan hal yang sama. Satu-satunya ketangguhan Anda adalah mulut Anda. Aku ingin tahu apakah setelah kau mati, kau masih bisa sekuat ini. Sayang sekali hari itu, kau ditakdirkan untuk tidak melihatnya. Cukup omong kosong. Mati. Tidak, Berlututlah. apa ini? Apa yang terjadi? Bagaimana ini mungkin? Kultivasimu tidak disegel. Kau berpura-pura. Kultivasiku memang disegel. Tapi sayangnya, belum lama ini, itu telah dibuka segelnya. Bahkan jika itu tidak disegel, kau tidak mungkin bisa sekuat ini. Apa sebenarnya yang kau gunakan? Kaulah yang terlalu lemah. Tidak mungkin. Aku adalah naga di antara manusia. Hanya selangkah lagi dari mencapai alam tertinggi. Aku ingin kau mati. Bahkan seorang supreme harus tunduk di hadapanku. Juga harus tunduk. Berlututlah. Tuan Li sebenarnya dikalahkan dan kalah telak. Ini tidak mungkin. Apakah ini kekuatan nomor 1 di peringkat surgawi? Ini hanyalah jurang yang tak teratasi. Kami salah paham padanya. Ahli sekuat itu, jika mereka ada di keluarga Wan kami. Keluarga Wan kami, bagaimana mungkin kami tidak menjadi terkenal? Sekarang, apakah kau tentang tindakanmu di masa lalu merasa menyesal? Yi Feng, Jeti selama bertahun-tahun ini, kau menyembunyikan kekuatan sejatimu. Ini adalah
Kekuatan sejatimu. Itu karena kau tidak pernah memperhatikanku. Andai saja kau sedikit lebih memperhatikan, bagaimana mungkin kau baru tahu sekarang? Jetty, bahkan insiden waktu itu adalah aku secara paksa. Dulu, kau terkena racun pesona, dan pikiranmu tidak jernih. Hanya aku yang bisa menyelamatkanmu, tapi aku tidak menyangka kau akan. Namun, semua ini juga berkat dirimu. Berkat aku. Jika bukan karena kekejaman berdarah dinginmu, bagaimana mungkin ki dan darahku melonjak ke jantungku, menyebabkan kultivasiku terbuka segelnya lebih awal, dan bahkan menembus kondisi mentalku ke tingkat yang lebih tinggi. Sekarang, apakah kau masih berpikir, Pangui dan aku adalah beban, dan hanya akan menyeretmu ke bawah? Semua ini adalah perbuatanku, Wanyun, sendiri. Jika aku tidak begitu sombong, bagaimana mungkin aku bisa jatuh ke titik ini sekarang? Karena hal-hal sudah sampai seperti ini, tidak ada apa-apa lagi yang bisa dikatakan, Pangui. Ayo pulang. Baiklah, Ibu Yunyao. Kita pulang. Tunggu. Antara kau dan aku, apakah masih ada ruang untuk rekonsiliasi? Semuanya berakhir di sini. Cermin yang pecah tidak bisa diperbaiki. Antara kau dan aku, mari kita selesaikan semuanya sepenuhnya. Mulai sekarang, kita tidak akan bertemu lagi.